Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana yudha'af lahum wa lahum ajrun karim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wa khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wa hadi ila siratikal mustaqim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat dan karunia kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat rohaniah, sehat jasmaniah, nikmat kesehatan, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu melalui media sosial dalam rangka mengikuti ceramah Ramadan tahun 1444. Semoga kita mendapat keberkahan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam marilah kita panjatkan kehadirat baginda khatamil anbiya'i wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan seringnya kita mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kita mendapatkan pertolongan beliau nanti di hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan menguraikan tentang fungsi dan keistimewaan sedekah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Bulan Ramadan tidak hanya diwajibkan melaksanakan ibadah saum saja kepada semua umat muslim, namun ada ibadah yang diutamakan dan sangat dianjurkan di dalam bulan Ramadan ini, yaitu melaksanakan sedekah. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini nilainya akan lebih dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Pada satu saat baginda Rasul ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayu shadaqatun aqbalu?" Maka baginda Rasul menjawab, sedekah fi Ramadan. Sedekah apa yang lebih utama? Kata baginda Rasul, sedekah pada bulan Ramadan. Ini pun telah dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang manusia yang dermawan. Ketika memasuki bulan Ramadan, beliau lebih ditingkatkan keberdermawanannya, lebih cepat banyak melaksanakan sedekah di bulan Ramadan, cepat bagaikan angin yang meniup. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sedekah ini tidak harus dilaksanakan atau dilakukan dengan materi saja. Sedekah juga bisa dilaksanakan dengan non materi. Contohnya apa?
sodakoh non materi. Contohnya kita memberikan ilmu atau mengajarkan ilmu kepada orang lain. Baik itu ilmu agama ataukah kita mengajarkan ngaji dan sebagainya. Ataupun dengan tenaga. Kita tidak bisa memberikan ilmu. Kita punya tenaga. Kita sodakoh dengan tenaga. Ataupun kita dengan senyum. Senyum saja itu sodakoh. Sebagaimana baginda Rasul mengatakan, atabassumu fi wajhi akhiya sodakotun. Juga dengan kalimah-kalimah thayyibah. Kalimat-kalimat yang baik. Seperti zikir, tasbih, takbir, tahlil. Memperbanyak baca Al-Quran di pada bulan Ramadan ini. Itu pun sodakoh. Sodakoh yang berupa non-materi. Ada lagi sodakoh yang berupa materi. Seperti apa? Seperti kita membagikan atau memberikan uang. Menyantuni fakir miskin, anak yatim piatu, anak-anak jompo, dan sebagainya, dan sebagainya. Juga dengan kita memberikan makan atau takjil. Nah, sekarang seperti di bulan Ramadan ini, memberikan makanan atau takjil kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa atau untuk berbuka puasa, itu luar biasa pahalanya. Keuntungan memberikan takjil bagi orang yang berbuka puasa, itu kita akan mendapatkan 2 pahala. Mana? 1 pahala puasa kita sendiri atau saum kita sendiri. Yang kedua, kita akan mendapatkan pahala dari orang yang menjalani puasa tersebut. Oleh karena itu, kita pada bulan Ramadan ini perbanyaklah memberikan takjil atau berbuka bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Itu luar biasa. Dengan keistimewaannya bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Juga kita dengan infak, sedekah dan infak, kita memberikan, membantu membangun masjid, sarana keagamaan, dan sebagainya, dan sebagainya. Banyak sekali sedekah atau macam-macam sedekah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apa manfaat atau keutamaan yang kita rasakan setelah kita memberikan sedekah ini? Tentunya banyak sekali yang dapat kita rasakan dan manfaat keutamaan dari sedekah di bulan Ramadan ini. Yang pertama, itu bertambahnya harta, bertambah kebarokahan. Pada dasarnya, apa yang harta yang kita berikan, yang kita sedekahkan pada bulan Ramadan ini akan berkurang. Contoh, kita punya uang 100, kemudian disedekahkan 50, maka uang kita tinggal berapa? Tentu tinggal 50. Itu adalah hitungan matematik. Tapi di hadapan Allah, itu akan bertambah. Sebagaimana janji Allah di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'af lahum wa lahum ajrun karim. Apabila seorang laki-laki ataupun perempuan memberikan sedekah dan dia menghutangkan kepada Allah dengan hutang yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Jadi tidak akan berkurang, bahkan akan bertambah. Karena apa? Karena sedekah itu pun adalah wujud dari syukur kepada Allah. Wujud syukur nikmat kepada Allah. Seperti di dalam surat Ibrahim.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Sesungguhnya apabila kalian bersyukur atas nikmatku, maka aku akan menambahkan. Itu kita memberikan sedekah itu wujud daripada syukur. Dari apa? Dari karunia Allah yang telah diberikan kepada kita. Kita diberi harta, kekayaan, itu adalah merupakan salah satu karunia yang Allah berikan kepada kita. Nah, sedekah ini adalah merupakan salah satu wujud bentuk bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, keutamaan dari sedekah itu adalah pahala yang mengalir. Apapun yang kita sedekahkan dari bagian harta kita itu adalah merupakan pahala yang akan mengalir dan tidak akan putus-putusnya. Baginda Rasul bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu." Ketika anak Adam itu meninggal, in qata'a amaluhu, maka itu amalnya akan putus. Illa min salasin. Kecuali yang akan 3, yang akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal. Apa itu? Shadaqatun jariyah. Sedekah jariyah. Harta yang kita sedekahkan, jariyahkan ketika kita hidup di dunia, maka itulah menjadi pahala yang mengalir, yang tidak akan putusnya. Kalau yang dinamakan mengalir itu berarti kan terus mengalir, tidak akan putus, bagaikan air yang mengalir, tidak akan ada putus-putusnya. Yang kedua, ilmu yang kita manfaatkan. Kita pernah mengajarkan, punya ilmu, diajarkan kepada orang lain, ataukah ustadz mengajarkan ilmu kepada santrinya, kepada muridnya, dan sebagainya, itu adalah merupakan yang tidak akan putus walaupun tidak sudah meninggal. Dan juga waladun sholih, anak yang soleh, itu pahala yang tidak akan putus-putusnya. Harta yang disedekahkan itu yang akan menjadi penolong kita nanti ketika kita sudah meninggal. Oleh karena itu, kesempatan yang baik pada bulan Ramadan yang sangat mulia ini, maka kita harus banyak bersedekah. Hadirin kaum muslimin, harta itu hanyalah sementara. Harta itu kalau disebut cuma menjadi 3 bagian nantinya. Harta yang kita miliki itu. Yang pertama, ada harta yang memang yang kita makan. Harta yang kita makan. Harta yang disimpan. Ada harta yang disedekahkan. Harta yang dimakan, akhir-akhirnya jadi apa? Akhir-akhirnya akan menjadi kotoran. Coba saja, kaum muslimin sekarang makan dengan makanan yang enak-enak, yang mewah-mewah, yang bagus, dengan daging, dengan dan sebagainya. Menu yang sangat baik, menu yang mahal-mahal. Kita beli dengan uang. Kemudian kita makan. Kemudian akan kemana? Yang dimakan oleh kita itu. Ya akhir-akhirnya itu akan dibuang begitu saja. Ada juga harta yang disimpan. Harta yang disimpan itu untuk siapa? Kalau kita sudah meninggal. Paling kalau kita punya anak, untuk anak, ahli waris. Kalau tidak punya anak, kita punya saudara. Kepada siapa yang diwariskan? Ya kepada saudara yang menjadikan ahli waris tersebut. Mending
kalau harta itu oleh ahli waris dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kalau disia-siakan, apakah ada manfaatnya bagi kita? Nah, itu yang harus dipikirkan oleh kita. Jadi kita punya harta itu pemberian dari Allah, jangan disimpan. Tapi justru salurkan oleh kita, infakkan oleh kita, jariahkan oleh kita, supaya nanti pahalanya mengalir. Itulah memang harta yang hakiki, yang dimiliki oleh kita itu adalah harta yang diinfakkan oleh kita, disedekahkan oleh kita. Ada yang membangun masjid, ibu ataukah bapak ikut membangun masjid. Ada yang yatim piatu yang kita harus santuni dan orang-orang miskin yang harus kita santuni. Maka itu kita harus menolong mereka dan sebagainya. Itu dari harta kita. Supaya apa? Supaya harta kita itu bermanfaat dan menjadi penolong nanti ketika sudah meninggal. Kalau hanya dipoyak-poyakan dan sebagainya, tidak manfaatnya, tidak ada manfaatnya. Itu bagaimana nanti kita kalau sudah meninggal. Yang ketiga, harta itu, yaitu yang disedekahkan itu. Oleh karena itu, masih sekarang bulan Ramadan, yang hanya datangnya cuma 1 tahun satu kali. Kita harus banyak bersedekah, banyak berimpak. Karena pahala yang diraih pada bulan ini sangat luar biasa. Sangat berlipat ganda. Jadi perbanyaklah sedekah pada bulan yang mulia ini. Itu. Yang selanjutnya apa yang dapat kita rasakan? Keutamaan sedekah ini adalah mencucikan diri, membersihkan diri kita dari apa? Dari dosa. Dengan adanya kita sedekah, memperbanyak sedekah di bulan Ramadan ini adalah kita dapat mensucikan, membersihkan diri. Sebagaimana dalam hadis dikatakan yang artinya sedekah itu adalah akan melebur dosa, melebur kesalahan sebagaimana meleburnya api kepada air kepada api itu. Hadirin rahimakumullah. Nah, kesimpulan Atanam dari uraian tersebut di atas tadi. Mari kita bergesak, berlomba-lomba. Kita untuk lebih meningkatkan sedekah jariah pada bulan ini. Yang belum tentu nanti kita bisa bertemu kembali, bersama-sama kembali di bulan Ramadan yang akan datang. Belum tentu. Karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah. Tidak akan tahu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiru sa'atan wa la yastaqdimu. Tidak tahu. Dan supaya kita tidak menjadikan penyesalan kita nanti di kemudian hari atau ketika kita setelah meninggal. Dan sebaik-baik harta yang disedekahkan adalah sedekah ketika masih hidup kita, dibanding harta itu disedekahkan setelah kita meninggal. Sekali lagi, mari, hayu kita sama-sama bersedekah, tingkatkan kedermawanan kita, sedekah kita di bulan Ramadan yang penuh berkah ini daripada bulan-bulan yang lain. Yang punya harta, ayo kita sedekah dengan harta. Yang punya ilmu, ayo kita sedekah dengan ilmu. Yang punya tenaga, silakan bersedekah dengan harta. Itu pahalanya tidak akan mengurangi pahala sedekah. Walaupun kita hanya punya harta, punya tenaga, ataukah senyum, atau kalimah-kalimah thayyibah. Sekarang pada bulan Ramadan perbanyaklah mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah. Itu pun sedekah. Manfaatkan waktu yang sesempit ini, yang tidak terasa 30 hari 1 bulan itu tidak akan terasa. Kita perbanyak baca Quran,
kemudian pembanyak dzikir, pembanyak sholawat, takbir, tahlil, dan sebagainya, dan sebagainya. Itulah mudah-mudahan kaum muslimin rahimakumullah, kita di dalam bulan Ramadan itu selalu diberikan kekuatan oleh Allah. Selalu dibukakan hati kita oleh Allah supaya kita mampu menjalankan, mampu memanfaatkan momen-momen yang sangat berharga ini, yang kita tidak tahu apa kita nanti bisa bertemu lagi ataukah tidak. Sekali lagi, hadirin kaum muslimin, mari kita tingkatkan kedermawanan kita, sedekah kita, apapun yang kita miliki, sedekahkan pada bulan ini, infakkan pada bulan Ramadan yang sana mulia dan barokah ini. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang telah saya uraikan itu menjadi pengetuk hati kaum muslimin untuk lebih melaksanakan kebajikan di dalam bulan yang sangat mulia ini. Wabil khusus pada diri saya sendiri. Semoga saya diberikan kemampuan untuk memberikan kebajikan atau berbuat kebajikan di bulan yang mulia ini. Barangkali mudah-mudahan apa yang saya uraikan tadi bermanfaat bagi diri saya sendiri, juga bagi kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sekian, selamat menjalankan ibadah saum. Mudah-mudahan amal saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan ibadah-ibadah yang lainnya kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu meningkatkan kebajikan di bulan yang suci dan penuh barokah ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.